Kita sering mendengar ungkapan entah itu dari ustadz atau dari tokoh-tokoh agama Islam yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah jaga sampai sekarang satu-satunya. Karena memang mukjizat Nabi sebelumnya biasanya ketika nabinya sudah wafat ya mukjizatnya juga nggak ada lagi. Apa makna selanjutnya dari perkataan tersebut? Bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang dijaga Allah sampai saat ini. Maknanya adalah kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak membahas sains atau fenomena alam yang baru bisa dibuktikan di zaman modern ini. Nah, disinilah letak kekuasaan Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini akan memimpin di era di mana manusia akan menemukan kecanggihan teknologi dan penemuan-penemuan sains yang luar biasa. Maka Allah turunkan Al-Quran dengan desain di dalamnya terdapat hal-hal yang menyinggung tentang sains dan kecanggihan teknologi. Contoh sains adalah dikatakan bahwasanya penduduk neraka itu ketika kulitnya sudah hilang atau sudah rusak, supaya mereka bisa merasakan rasa sakit itu, Allah pulihkan lagi kulitnya. Di sini membuktikan bahwasanya saraf yang merespon rasa sakit, menyenangkan dan sebagainya, ini terdapat di kulit. Kemudian proses kehamilan dimulai dari pembuahan, hamil dan melahirkan. Kemudian juga proses menyusui anak. Kemudian juga adanya dua laut yang berbeda, tapi mereka berdampingan tidak menyatu. Kemudian juga ada gunung api di dalam laut. Kemudian juga adanya astronot yang katanya mampu mencapai bulan dengan peralatan canggih mereka. Kemudian juga di Al-Quran dikatakan bahwasanya perempuan adalah makhluk yang mengedepankan perasaannya dibandingkan logikanya. Dan masih banyak lagi, yang saya ingat cuma itu sih. Jadi dulu di zaman Nabi ya, yang namanya syair itu lagi hype-hypenya dan banyak digandrungi. Ya kalau zaman sekarang mungkin kayak style ke Korea-Koreaan di mana mereka tuh tinggi, putih, pokoknya perfect lah secara talenta dan secara fisik. Nah begitupun di zaman dulu yang namanya syair itu lagi hype-hypenya sebagaimana Korea zaman sekarang gitu. Nah Allah hadirkan Al-Quran dengan susunan kata-kata gitu, dengan gramatika bahasa Arab yang itu mengalahkan semua penyair yang ada di Arab dan mereka tidak bisa menandingi Al-Quran. Setelah Nabi wafat, kemudian zaman berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi sains dan sebagainya makin berkembang, makin canggih, Al-Quran tetap masih bisa dikatakan mukjizat. Karena apa? Karena beberapa penemuan sains yang baru ditemukan 100, 200 atau 500 tahun ke belakang itu sudah dikatakan, sudah dinyatakan, sudah Allah bahas, sudah Allah singgung di dalam Al-Quran. Meskipun zaman ini adalah zaman yang sangat canggih, Al-Quran masih tetap bisa menandinginya. Al-Quran masih relevan karena di dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi canggih saat ini itu udah dicantumkan. Jadi kalau kita lihat misalkan mukjizat Nabi Musa turun pada saat itu digunakan untuk membelah laut, setelah Nabi Musa wafat tongkatnya nggak ada. Tapi lihatlah mukjizat Nabi Muhammad turun pada saat itu untuk mengalahkan keindahan syair di Mekah khususnya. Syairnya kalah, kemudian Nabi Muhammad wafat juga, tapi mukjizatnya sampai saat ini masih terus terbukti. Masya Allah luar biasa. Padahal itu sudah berlalu sekitar 1400 tahun yang lalu. Jadi letak kemujizatannya itu ada pada pembahasan-pembahasan yang saat ini disebut dengan sains.